Ini belum ada kejelasan proses hukum. Padahal ini pelanggaran hukum luar biasa. Perampokan terhadap kekayaan negara yang dilindungi oleh undang-undang untuk tidak boleh dimiliki oleh siapapun pihak swasta kecuali negara. Nah, kok hak guna bangunan diberikan di atas air yang sudah dikapling? Itu sudah dikapling itu berarti adanya jahat. Pasti itu kejahatan. Kejaksaan Agung dan Polri itu bisa melakukan tindakan. Kalau Jaksa Agung diam, polisi diam, KPK turun dong. Aguan berkontribusi tentang pendanaan. Jokowi menggunakan kekuasaannya dan lembaga kepolisian menjadi pelaksana. Apakah iya kontribusi yang sebesar itu kemudian Prabowo berani Selamat malam, selamat berjumpa kembali Sobat Revolvere Channel. Merdeka. Malam ini akan saya ulas asumsi dan analisa ramenya pagar laut di semua lini pemberitaan. Ini adalah pola-pola lama untuk menutup sebuah kasus atau janji. Namun kali ini Prabowo Subianto dari sisi ruang gelap antara Prabowo, Aguan, dan Jokowi plus. Kenapa saya sebut plus? Karena di belakangnya ada lembaga kepolisian. Nanti Urian ini akan memperjelas mengapa saya sebut Jokowi plus. Di dalam lingkaran ini, rupa-rupanya Prabowo Subianto yang untung besar. Polemik yang ada bila kita tidak cerdas mensikapi adalah cara berkelit Prabowo Subianto untuk menutupi kegagalan pemerintahannya dalam 100 hari. Sebelumnya marilah kita dengarkan dan saksikan ulasan-ulasan dari bagaimana pongahnya Direktur Agung Sedayu, fakta-fakta hukum, dan apa yang diungkap oleh Prof. Mahfud MD. Kita saksikan dulu, teman-teman. Beliau Pak Aguan ini memiliki idealisme juga. Iya. Kalau dia tidak memiliki idealisme, mana mungkin dia menginvestasikan dana sebesar itu? Karena properti ini kan sesuatu yang terbuka. Kan dia bisa saja hanya bicara tentang tambang, setelah itu selesai. Atau ngambil HPH hutan gitu, selesai. Tanam di Malaysia, Ya. di Filipina, Atau di luar, di lebih luar. aman. Betul. Tapi kan ada sesuatu yang, dan ada program pemerintah. Dia kepalanya mau yang ditanam di dilakukan. Indonesia nggak? Kepalanya dia nanti kalau meninggal dia mau dia tanam di Indonesia apa Ya, saya tanam di tidak tahu, Singapura? tapi saya melihat bahwa jarang ada orang seperti itu. Ya, betul. Dan saya melihatnya itu. Ya, begitu saya bergabung ke sana, ada tujuan idealisme juga ketemu, kan kira-kira begitu. Jadi saya kira saya menerima ini karena sebuah kehormatan dan kepercayaan. Oke. Ya. Saya kira Pak Nono punya cara pandang untuk menerima jabatan ini dan yang hari-hari ini menjadi viral. Apakah ini dia akan berlanjut kemana ini? Tapi kita semua berharap semoga ini ada solusi yang terbaik. Barang ini jalan terus karena ini menarik. Bayangkan kalau itu jadi kumuh kembali. Oke. Pak Nono, saya ingin tanya lain hal. Ini kan Agung Sedayu ini apa dia hanya dunia properti atau punya apa proyeksi lain? Dia punya mungkin di berbagai tempat atau apa supaya orang bangsa ini tahu juga. Ya. Kita ada sedikit juga
perkebunan kelapa sawit. Oh, kelapa sawit. Kelapa sawit juga ada di Kalimantan, kemudian tambang. Kemudian di Halmahera juga ada sedikit. Jadi ada juga. Pernah hampir di Papua tapi tidak jadi. Tidak diteruskan karena rencana itu ada kendala-kendala di lapangan. Ya sudah, kita tetap fokus pada yang di Halmahera dan juga di Kalimantan saja. Ya itulah kira-kira di luar itu. Tapi Nilai sepenuhnya investasinya berapa besar itu, Bang? Kira-kira kalau semua besar. saya tidak ingat persis, tapi kurang lebih ada. Dan sekarang ini justru ada ada yang berdiri sendiri juga yang langsung ditangani oleh beliau sendiri selaku presiden direktur yang baru beberapa perusahaan yang sekarang sudah juga TBK, masuk di TBK. Saya kira itu yang menjadi pengembangan selanjutnya. Dari sisi tenaga kerja saja, kalau di mana di PIK 2 ini, PIK 1, PIK 2 itu kan sekitar 163.000 atau 63.000. Sejak 2016 memang tercatat 163.000. 163.000 tenaga kerja itu saja. Nasarudin, warga desa Kohot, Kabupaten Tangerang, mengungkap adanya kepemilikan SHGB atas nama anaknya yang tidak sesuai. Nasarudin mengungkap nama anaknya Nasrullah masuk dalam daftar pemilik SHGB di area Pagar Laut Tangerang dan tidak tanggung-tanggung di SHGB itu anaknya tercatat memiliki lahan seluas 1,4 hektar. Dan dalam keterangannya disebutkan bahwa lahan tersebut dimiliki sang anak yang berusia 18 tahun dari hasil warisan. Nasarudin mengaku baru tahu adanya SHGB atas nama anaknya itu belum lama ini. Ia memastikan SHGB itu tidak benar karena kenyataannya ia tidak memiliki lahan di area laut. Kalau saat ini ada penerbitan SHGB, Nasarudin mengaku dirugikan. Nasarudin pun mengungkap awal mula ada pihak kelurahan yang tiba-tiba meminjam KTP anaknya. Henry Kusuma, tim advokasi warga, mengungkap tidak hanya SHGB milik anak Nasarudin saja yang bermasalah. Henry menuding Kepala Desa Kohot mengerahkan individu-individu, salah satunya adalah warga. Caranya warga ini dibohongi, dimintai KTP untuk dibuatkan PM1. Di bagian lain, Hairudin, perwakilan warga, mengaku telah melaporkan soal sertifikat hak guna bangunan atau HGB dan sertifikat hak milik di area pagar laut ke Kementerian ATR BPN serta KPK pada 10 September 2024 lalu. Hairudin bercerita kala itu sejumlah warga desa dan kuasa hukum sempat melakukan audiensi dengan staf ATR BPN terkait adanya sertifikat di pagar laut. Hairudin menjelaskan salah satu sertifikat yang dibawa sebagai barang bukti atas nama Nasrullah. Terkait adanya 50 SHGB dan SHM yang digagalkan oleh Menteri ATR BPN pada Jumat 24 Januari 2025 kemarin, Hairudin mengaku senang. Dia pun meminta pemerintah jangan hanya membatalkan SHGB dan SHM, namun juga menindak pihak yang terlibat. Sampai dengan kita rekaman hari ini, Pak, pemerintah kelihatan tegas memang membongkar, ya. Tetapi sampai sekarang belum ada proses hukum atas apa yang terjadi pada pagar 30 km itu. Ya. Pak Mahfud melihat ini wajar seperti ini saja tanpa ada proses hukum atau bagaimana? Pertama kita hargai ya. Dulu kita sampai 2 episode kan bicara itu. Betul. Pemerintah nampaknya bingung gitu ya. Semula saling lempar. Tapi kan masyarakat tahu kemudian caranya tahu ini siapa yang bertanggung jawab pada suratnya apa, kan kemudian tidak bisa disembunyikan lagi bahwa itu ada sertifikat. Karena sertifikat itu kan bisa diakses. Ya, bisa diakses di berbagai kantor pemerintah, di kantor misalnya administrasi hukum umum, Ditjen Kumham, di situ ya? ada, iya Ditjen AHU, kan di situ bisa dilihat perusahaan-perusahaan apa yang punya apa. Nah, lalu akhirnya nggak bisa ngelak kan, ternyata ada 263 sertifikat yang keluar, yang untuk perorangan 17 gitu kan itu jelas itu. Lalu sesudah itu terbongkar, dipanggil oleh Pak Prabowo, semuanya berebutan. Yang tadinya tidak mau ngaku, datang aja semua ke lokasi, beramai-ramai menghujat bahwa ini kerjaan oligarki, kerjaan orang yang taruhlah dalam tanda petik ya penjahat yang ingin merugikan negara secara sepihak. Ini belum ada kejelasan proses hukum. Padahal ini pelanggaran hukum luar biasa.
perampokan terhadap kekayaan negara yang dilindungi oleh undang-undang untuk tidak boleh dimiliki oleh siapapun pihak swasta kecuali negara. Nah kok hak guna bangunan diberikan di atas air dan sudah dikapling. Itu sudah dikapling itu berarti ada niat jahat. Pasti itu kejahatan. Kejaksaan Agung dan Polri itu bisa melakukan tindakan. Kalau Jaksa Agung diam, polisi diam, KPK turun dong. Meskipun itu sangat memalukan. Kenapa hal begitu harus nunggu presiden? Kenapa ini saya sebut pola lama? Pengalihan isu. Pertama, karena temuan pagar laut ini sungguh aneh. Di tengah ramainya berita yang kemarin tentang program makan bergizi gratis, sampai ada seorang selebriti, sebut saja Deddy Corbuzier, yang sangat tidak pantas ungkapannya, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah kinerja kabinet Prabowo yang begitu gemuk. Makan siang gratis kita tahu pelaksanaannya amburadul dan pendanaannya juga ternyata sampai saat ini masih dipertanyakan. Kemudian tentang kabinet, kita tahu dengan begitu gemuknya kabinet, saya yakin terjadi carut marut dan tumpang tindih kinerja dan wewenang tugas dari kementerian-kementerian tersebut. Dan kita tahu juga dari gemuknya kementerian, tentunya terjadi pembengkakan anggaran yang itu berakibat pada borosnya APBN. Kabinet gemuk ini seolah menjadi bom waktu dalam hal pengelolaan dan alokasi anggaran yang kemudian terukur dengan standar kinerja daripada kementerian-kementerian tersebut. Kita tahu semua sampai saat ini seluruh kementerian belum membuat gebrakan yang saya pandang cukup berarti. Dan gemuknya kementerian ini saya pandang sangat mengkhawatirkan karena tidak terjadi efisiensi kinerja pemerintah Prabowo Subianto. Lalu kita juga tahu program unggulan 3 juta rumah yang masih menjadi permasalahan karena sumber pendanaan, solusi tanah, dan lain sebagainya belum bisa terrealisasi sampai saat ini. Belum lagi tentang sektor ekonomi, sampai hari ini ternyata ekonomi kita masih dalam kondisi stagnan. Pertumbuhan ekonomi makro belum nampak. Geliat dan harapan pelaku-pelaku ekonomi juga belum terlihat bersemangat dan menggeliat. Kalau saya boleh menganalisa, tentunya akibat postur APBN dan gemuknya kementerian salah satu faktor penyebab kenapa perekonomian kita sampai saat ini masih juga stagnan. Dan kemudian jika kita melihat kerawanan akan potensi konflik
sosial, tentunya program-program dan kinerja pemerintah berpotensi di atas daripada kemudian isu pagar laut ini. Karena apa? Karena program dan kinerja tersebut menyangkut individu per individu daripada rakyat Indonesia. Walaupun program laut ini, walaupun pagar laut ini tidak lebih membahayakan daripada program-program dan kinerja pemerintah tersebut. Di sini Pak Prabowo timnya sangat cerdas. Mendapat pujian kiri kanan, seolah-olah saja dia nampak berani dan tegas. Seolah-olah dia itu lepas dari bayang-bayang Jokowi. Dan tuduhan yang berkembang di mana-mana bahwa pagar laut tersebut adalah pat gulipat antara Jokowi dan Aguan. Dan kemudian yang saya sebut Jokowi Plus sampai hari ini pihak kepolisian masih statis dan seolah-olah seperti orang sedang onani, maju mundur. Apalagi pernah ada pernyataan Kabar Kamp yang katanya belum ada laporan dari masyarakat tentang pemasangan pagar bambu laut tersebut. Ini kalau kita melihat ulasan Prof. Mahfud MD tadi, tentunya sangat bertolak belakang dari apa yang disampaikan dari Jenderal Irjen Muhammad Yasin tersebut. Dan kenyataannya memang begitulah. Pagar laut tersebut adalah bisa terjadi memang pat gulipat Jokowi dan Aguan. Ini kalau kita hubungkan tentunya ada sangkut pautnya dengan program pembangunan IKN di mana Aguan adalah salah seorang investor. Ya mungkin juga Aguan dibayar dengan cara memagari laut tersebut. Ini kembali lagi berdasarkan asumsi ya. Mungkin juga pembayaran akan investasi Aguan tersebut adalah reklamasi laut tersebut. Nah, dalam hal ini saya juga amati bahwa Prabowo Subianto ini sudah saya sebutkan tadi seolah-olah berani, seolah-olah tegas dan lain sebagainya. Namun kita harus teliti. Prabowo itu bermain setengah hati. Kenapa saya sebut Prabowo Subianto ini bermain setengah hati? Karena dalam memberikan instruksi dan perintah, dia menyatakan perintah tersebut hanya bongkar
pagar laut tersebut. Tidak pernah sampai hari ini Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran di bawahnya, terutama kepada lembaga kepolisian, untuk segera usut tuntas, selidiki, dan bawa ke meja hijau pelaku pemagaran laut tersebut. Jelas ya bahwa kenapa kemudian saya sebut bahwa Prabowo hanya seolah-olah berani dan tegas. Kalau dia memang tegas, ya sapu semuanya lah. Usut tuntas, bongkar, selidiki, dan seret ke meja hijau pelaku-pelakunya. Itu baru namanya dia memang betul-betul berani dan tegas, serta tidak bermain setengah hati. Jelas loh, seperti yang kita saksikan dan dengarkan tadi, ulasan dari salah satu pendekar hukum terbaik di negeri ini, Profesor Mahfud MD, sebenarnya sudah ditemukan unsur kejahatan yang sangat luar biasa, di mana laut dikapling-kapling dan kemudian laut bisa timbul sertifikat yang berjumlah ratusan tersebut. Nah, kenapa sih dalam hal ini aparat kepolisian masih stagnan? Padahal dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, lembaga kepolisian adalah penyidik utama. Di sini kemudian kita patut juga curiga bahwa perintah pembongkaran tersebut mungkin di bawah meja sudah terjadi kompromi antara beliau-beliau yang saya sebutkan di atas tadi. Malah mungkin juga bisa terjadi, sudah terjadi deal-deal atau kesepakatan-kesepakatan tertentu. Nah, inilah ruang gelapnya. Ruang gelap di antara ketiganya plus lembaga kepolisian. Namun seharusnya saya sangat berat menyebutkan lembaga kepolisian. Tapi pada kenyataannya memang secara kelembagaan seperti itu. Kenapa saya mencurigai dan beranalisa serta berasumsi seperti itu? Kita semua marilah kembali flashback tentang proses pemilu presiden kemarin. Semua tahu kok, Jokowi, aguan, dan lembaga kepolisian yang kemudian terkenal dengan sebutan Partai Coklat terstruktur, sistemik, dan masif memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Aguan berkontribusi tentang pendanaan, Jokowi menggunakan kekuasaannya, dan lembaga kepolisian menjadi pelaksana. Apakah iya kontribusi yang sebesar itu kemudian Prabowo berani mengingkari dan kemudian justru berhadapan-hadapan terhadap mereka-mereka ini?
marilah kita renungkan bersama. Integritas Prabowo kita amati, karena ini adalah pertaruhan buat seorang Prabowo Subianto tentang integritasnya. Namun jika analisa saya ini salah tentang tutup-menutup masalah, dan kemudian ada lingkaran gelap, deal-deal tertentu dan lain sebagainya, maka yang terjadi adalah negara kita dalam kondisi darurat pertahanan dan keamanan, terutama wilayah perairan kita, benar-benar dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan. Karena pemagaran laut di wilayah yang tidak ada 100 meter dari 100 kilo dari titik sentral Republik Indonesia. Kenapa tidak saya sebut ibu kota? Karena DKI sudah berubah menjadi DKJ, namun saat ini masih menjadi sentral kekuasaan. Pemagaran puluhan kilometer tersebut dilakukan terang benderang setelah sekian lama, baru kemudian diungkap dan terungkap. Dan setelah itu, kenapa sih apa yang dinyatakan dalam KUHP bahwa polisi selaku penyidik utama dalam sebuah kasus tidak segera bergerak? Ada apa ini? Dan kembali lagi, bila itu semua salah, bagaimana jika memang betul pertahanan, keamanan wilayah kita sangat rapuh, jika kemudian ada pembangunan pangkalan atau pos-pos rahasia negara asing di pulau-pulau terpencil dan terluar daripada republik ini, sudah dapat dipastikan tidak akan dapat terdeteksi. Marilah kita merenungi dan kemudian bantulah republik ini mencari solusi tentang yang sudah terjadi. Pertahankan NKRI, pertahankan wilayah kedaulatan kita. Sekian dari kami, Revolvere Channel Merdeka.